Nggak dendam, ya udah dipaksa kamu bertanya. Saya udah ribuan kali bilang saya tidak dendam sama terdakwa, ya saya tidak benci juga sama dia. Saya benci sama perbuatannya. Saya sekarang masih bicara selalu membalas si terdakwa itu karena dia selalu masih ngedoxing saya walaupun sudah ditahan. Kalian lihat yang kemarin terakhir, walaupun dia repost dari mana, dia bilang kan dia udah tau lah yang dipanggil nepos itu siapa, ya kan bukan si Ubrik, ya pasti aku yang dituju, katanya aku yang bawa uang untuk rekaman itu. Kan itu ngawur ya, kan ngawur itu ya. Sekarang aku harus bela diri lah. Masa iya aku melakukan hal-hal seperti itu? Dan kasihan loh sama penegak hukum yang difitnah itu. Kasihan kan, itu nggak benar ya. Aku harus meluruskan. Aku harus meluruskan dan aku mendukung KPK untuk mengusut masalah ini biar tahu, biar diperiksa, biar semua jelas, biar apa? Biar kalau tidak terbukti ya terdakwa nanti punya masalah baru. Bodoh makanya. Aku nggak senggol-senggol Bang Sunan. Bang Sunan sahabat aku. Dari tadi aku bilang ini perkelahian dua laki-laki, ya sudah hal yang wajar. Nggak ada yang senggol-senggol Bang Sunan. Apalagi istrinya itu udah kayak adik aku. Aku semalam aja masih berada, masih hormat, masih kasih salam hormat, masih ngusap-ngusap punggung dia pada saat dia lagi marah. Cuman kan aku takut ya, karena itu kan laki-laki semua brek gitu. Jadi aku mundur, makanya nggak ada yang berdarah, kuku aku nggak copot. Karena apa? Aku tahu diri, perempuan ada di tengah-tengah kekalutan begitu tuh nggak baik gitu. Nanti kena disenggol. Tapi memang yang aku fokus itu sebetulnya tadi malam itu aku ngeliat Bang Fahmi, karena Bang Fahmi nggak biasa kali yang lihat ribut itu, dia agak pucat. Lalu aku masih salaman sama Bang Fahmi, aku biar jaga kesehatan gitu. Tapi Bang Fahminya kayak bingung-bingung gitu karena ngelihat orang-orang berantem gitu. Jangankan sama Bang Sunan, aku sama Bang Fahmi aja baik kok. Aku sama Bang Fahmi aja masih hormat. Aku selalu cium tangan kalau ketemu Bang Fahmi. Bang Sunan itu sahabat aku, ya. Istrinya udah kayak adik aku. Jadi nggak ada yang harus nggak ada yang harus kalian pertanyakan apa terkait foto yang katanya. Aku Bang mau jawab nih, kan kalian banyak yang bertanya, kok ada foto Bang Sunan di rumah aku? Ya emang kita itu berteman udah lebih dari 15 tahun kali. Kita tuh udah lama berteman. Dan Bang Sunan itu sama suamiku baik. Dia memang main ke rumah mau ngeliat rumah aku. Gitu. Nggak ada yang harus gini ya. Kalian itu harus belajar bagaimana kita itu menjadi pribadi yang kalau kita misalnya lagi berseteru sama si A, terus si A berkawan sama ini. Kenapa kita harus benci dengan kawan-kawannya? Kan nggak gitulah. Kenapa kita harus libatkan mereka dalam kebencian kita atau amarah kita? Ya nggak gitulah. Ya mereka nggak ada urusan. Ya saya tetap akan seperti biasa ketemu mereka yang nggak ada masalah sama saya. Saya akan tetap respect. Nggak gitu konsepnya. Jangan kalian kayak anak SD berantemnya. Si Ijah berantem sama si Tuti, lalu si Tuti temenan sama si Aisyah. Si Aisyah dimusuhin. Nggak gitu. Nggak gitu ya. Kayak gitu. Kalau kamu ada masalah sama orang itu aja, sekelilingnya jangan dibawa-bawa ya. Iya, sesama pengacara tuh pasti begitu. Keren banget, terima kasih ya. Dan seandainya halo Measure, dan seandainya aku juga kenal nih sama orang-orang yang selalu ngedoxing aku di kubu sana, aku pasti tegur. Masalahnya aku nggak kenal sama siapa. Sama semua di keliling terdakwa itu yang suka ngedoxing aku, yang suka manggil-manggil nama aku nggak kenal. Kalau aku kenal, pasti aku samperin gitu. Ya jadi nggak usah manggil-manggil aku karena aku nggak kenal. Nanti ya ada mungkin masanya kita kenalan. Aku akan sapa, aku akan samperin. Mau siapa? Si Tessa, si Lia, semua itu. Kalau aku kenal pasti aku samperin. Masalahnya aku nggak kenal ya. Jadi santai kalau mereka itu gemes sama aku, ngata-ngatain aku, itu kelasnya, nggak masalah. Itu kelas mereka memang seperti itu. Tapi aku nggak seperti itu, nggak usah ngebales, ya. Jadi jangan buat kasus doang, bukan buat seluruh dunia. Jadi jangan kalian itu berpikir bahwa aku itu akan norak, ya, bahwa aku itu akan memberikan contoh buruk kepada kalian. Kalau misalnya si Ija berantem sama si Wati,
si apa namanya, keren, keren sedikit deh, si Seren jangan dimusuhin karena dia nggak punya nggak punya masalah. Caper, siapa yang caper hebat, Bu Fit? Iya gitu, belajar ya kalau misalnya ada orang berantem. Dan di kubu, kalau aku kan sering tuh ya, aku kan sering dibilang sama terdakwa, oh jangan main sama Fitri karena Fitri itu gini 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 gini, ya nyampe ke kuping aku tinggal jawab sama mereka yang menyampaikan, ya sudah, kalau kamu misalnya dilarang main sama aku karena takut nanti kamu didoxing di apa, mendingan kamu stay away dari aku nggak perlu juga, nggak perlu kenal mereka kayak aku nggak perlu juga mempertahankan orang yang nggak mau take a risk deket sama aku gitu loh. Ya aku mengerti karena semengerikan apa mulut si terdakwa ini. Ada yang suruh unfollow aku, ada yang akhirnya termakan kan, oh ternyata yang jahat itu selama ini Kak Fitri, katanya ternyata yang suka nyuruh-nyuruh itu Kak Fitri, yang suka onar itu Kak Fitri. Mana buktinya? Dia nggak berteman sama aku, dia lebih parah kasusnya. Karena apa? Karena aku ikhlas digituin, biar Allah yang menjawab, biar waktu yang menjawab. Tanggapan yang aku nggak tahu siapa aja yang melapor. Aku nggak tahu siapa aja yang melapor. Mantap, iya. Nggak pernah aku merasa aku tuh punya kesalahan berteman sama NM. Nggak ada. Apa yang terjadi di hidup kita itu udah takdir yang harus kita lewati gitu ya. Tapi sekarang kalau aku tuh melawan karena aku sudah 2 tahun. Aku lupa deh, pokoknya aku udah lama diem pada saat didoxing. Nah aku nggak diem lagi gitu, karena apa, anak aku komplain kenapa mami bisa ngebela orang lain tapi mami nggak bisa bela diri sendiri, mami nggak bisa bela kita anak-anak suami gitu. Ya bener juga, makanya aku lawan sekarang. Jadi kalau ada siapapun yang nyuruh aku diem nggak bisa ya, nggak bisa, kecuali si terdakwanya itu juga stop, nggak usah ngedoxing aku, suruh dia fokus ya, suruh dia fokus sama urusannya. Sekarang nggak adil kan kalau aku suruh diem terus dia seenaknya, nanti orang-orang akan tergiring lagi, yang nggak percaya jadi percaya, yang percaya jadi benci sama aku. Udah nggak bisa. Terharu sama perjuangan Bu Fit untuk membela korban bullying. Iya, aku nih ya, kalau di antara kalian ini ada korban bullying, aku pasti temenin. 2 tahun mau direpot masa, lu rese, julid, nyinyir, berisik, caper. Andre. Duh. Tuh, udah banyak invite makan siang. Sister, pokoknya aku jam 1 ada di ini yang janjian makan siang sama aku. Pokoknya jam 1 aku udah di PIM ya. Tenang. Aku kurang tidur sih, tapi main nomor 1. Kerja dulu bentar. Tapi kalau NM diam dan fansnya masih ngejekin, aku nggak pernah peduli dengan fans-fansnya terdakwa ya. Ini namanya hutan rimba dunia maya. Orang boleh berkata apa, ngebuzzer aku apa, aku nggak peduli. Aku nggak pernah terpengaruh dengan akun-akun haters yang dibikin oleh kubu-kubu pembela terdakwa atau fans-fansnya terdakwa. Dari dulu, aku nggak pernah mau peduliin ya. Tapi kalau terdakwa yang ngedoxing aku, nah itu aku peduli gitu. Aku peduli banget. Karena apa? Didiemin ngelunjak gitu. Yang pinter cerdas pasti di pihak Kak Fitri. Bener banget, kubu sebelah sama ngomong temen-temen berasa. Kak Fitri selalu nyebut terdakwa NN, tapi nepos serius, kalian mau normalisasi hal itu. Ya sebetulnya aku dipanggil nepos itu nggak apa-apa, karena beberapa teman aku memberikan singkatan nepos itu apa, negara perlu orang smart. Ya nggak apa-apa.
Kalau di kubu sebelah kan nenek pansos, katanya nenek pos itu ya nggak apa-apa. Memang aku nenek-nenek pansos, salahnya di mana? Nggak masalah. Tapi ada kata-kata yang lebih baik lagi untuk jadi penyemangat kita semua. Negara perlu orang smart. Nah kalian ini follower-follower aku harus smart. Karena apa? Nepos ya, nepos. Negara perlu orang smart. Kalian follower aku semua nepos karena kalian pinter-pinter, smart-smart ya. Nah, you're right. Nah, anak aku bilang you're right. Nah, karena anak aku tahu dia mengakui aku smart sebagai ibunya. Ayam, mami smart nggak? Ya. Really? Aku kira nggak smart. Oh itu belum dipasangin itunya. Baru dipasang. Enggak, yang baru udah, tapi yang ini belum. Kemarin ini udah ada. Jadi kamu punya dua. Satunya buat sekolah. Dipindahin juga, timsnya dipindahin ke yang baru. Yang itu buat mami aja buat dengar musik ya. Oke? Buat treadmill ya. Di tape aja. Iya. Dilan pakai silikon. Yuk mau nanya apa lagi? Ini siapa yang udah? One. Kak Fitri balas DM mau Naira 2. Oke, nanti aku balas, aku screenshot dulu. Say hi tuh. Netizen. Hai netizen. Aku dapat iPad baru dari mami. Ya. Aku dapat iPad baru dari mami. Senang? Ya. Yes, dong. Tetap tengil untuk orang yang pantas ditengilin. Setuju. Kalau orang bisa tengil, kenapa kita nggak bisa? Nah, itu nggak boleh ya. Tapi khusus untuk para haters mirroring ya. Yang top comment, yang paling banyak, mami add ke itunya. Oh diajak live bareng. Iya. Oke. Anak aku minta live bareng sama kalian. Siapa yang mau live bareng sama aku? Yang sekarang paling banyak menang. Lucu iya kalau pakai skincare, ini kan nggak pakai skincare jadi dia mau kiss. Salut sama Kak Fitri berani lawan Emir dicari artis-artis lain cari aman. Iya, aku mengerti kalau mereka cari aman karena males berurusan ya. Mungkin takut kalau berurusan nanti nggak dapet job dan lain-lain ya, keganggu hidupnya. Karena kan artis itu perlu image. Ya nggak masalah sih seperti itu. Kalau aku kan nggak perlu image. Aku nggak perlu kalian suka sama aku juga. Ya mau suka Ayu nggak juga nggak masalah. Karena aku hidupnya nggak dari image. Medan saya nggak ada lawan, kukunya Fit warnanya cantik aja, cantik marun. Muka bantal, iya aku tidur karena semalam pulang sampai rumah jam 2 malam. Karena setelah itu kan berdiskusi sama Bang Biring ya. Apa yang terjadi, keren sih. Aku semalam setelah bubar acara kita berdiskusi tentang apa yang harus kita jawab. Dengan kejadian semalam tuh aku rasa tidak perlu ada statement dan tidak perlu ada jawaban karena semua sudah terpampang di dunia maya ya. Jadi silahkan kalian menyimak, pintar mencerna, nggak pakai emosi. Iya kan harus mencontohkan begitu. Apalagi kan semalam ada yang baju kuning itu ada mahasiswa kan banyak nonton ya. Ini pelajaran berarti buat adik-adik mahasiswa. Bagaimana di dalam hidup itu kita menjadi profesi apapun, menyandang profesi apapun yang harus diutamakan itu bagaimana kontrol diri ya. So did you get the password of the chat channel?